ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Tidak disebutkan gimana ini? Tidak boleh kita memahami secara berdiri saja. Tapi memang saya sudah ada bekal saya. Begitu di televisi itu, saya tanya istri saya, daging itu usulnya ya, dia tidak lemak, protein, karbohidrat, apa dan sebagainya. Mana yang besar? Dia bilang lebih besar lemak. Jadi lemak adalah bagian dari daging. Karena itu, ya lemak termasuk diharamkan. Ya. Nah, itu jadi tidak boleh kita begitu secara berdiri saja. Padahal itu waktu itu ustaz semua berdiskusi. Saya ada di antaranya dosen saya, pegawai di situ, di ruangan itu, ya. Dan saya mengatakan, tainya juga itu tidak disebut. Jadi jangan mengatakan biar yang tidak disebut tidak dilarang. Tainya saja, tainya juga tidak disebut. Nah itu paham berdiri namanya, paham berdiri. Bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya, itulah kadang-kadang yang tidak bisa menerima, tidak mau menerima perkembangan pemikiran. Itu yang namanya beraliran daun Allah ini. Itu tidak bisa menerima perkembangan pemikiran, tidak bisa menerima paham kontekstual. Dia paham tekstual. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya kembali bahwa kita ini adalah pasukan yang berada di Universitas Muhammadiyah pada saat itu. Jadi pasukan ini kita semua adalah pasukan. Di antara kurang lebih 1000 pasukan kita, tadi ini 84. Kita semua ini adalah pasukan yang berada dalam kawasan Universitas Muhammadiyah yang dipimpin oleh rektor, dipantau oleh BPH. Jadi dipimpin oleh rektor, dipantau, diawasi oleh BPH. Jadi jangan ada yang mengatakan kita ini bebas saja. Di sini rektor saja dipantau, diawasi oleh BPH. Karena itu kita ini harus berjalan lurus sesuai dengan SUP yang ada. SUP yang pertama di universitas itu, ya, SUP yang ada dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan namanya pedoman perguruan tinggi nomor 2 tahun 2012. Itu pedoman induknya perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Itulah yang mengatur bagaimana sistem pendidikan Muhammadiyah pada perguruan tinggi Muhammadiyah. Itu SOP pertama. SOP yang kedua adalah SOP Majelis Tinggi nomor 178. Itu juga tahun 2012.
tahunnya ini yang saya ragu apa 2012 atau ya. Yang jelas nomornya 108. Itu SOP kedua. SOP ketiga ialah statuta, itu juga peraturan Majelis Pendidikan Tinggi. Ya, jadi kita punya keputusan lalu disahkan oleh Majelis Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, ini 3. Lalu menurun, ada turunan-turunan, ada pedoman kepegawaian, ada pedoman pengelolaan keuangan, ada pedoman, pokoknya ada pedoman macam-macam. Itu ada SOP. Bagaimana kita bekerja dengan baik. Semua ada SOP-nya. Ya, karena itu kita harus taat aturan ini semua. Termasuk yang telah ditandatangani itu menjadi aturan. Menjadi aturan yang mengikat. Ya, silakan WR 4 di Sambunan di Baitul Arbab Fakultas Teknik. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, inilah SOP itu. Ada yang mengatur kita punya nafkah, ada yang mengatur nafkah kita. Jadi tidak semau-maunya itu keuangan menetapkan nafkah pada setiap orang. Ada aturannya. Oh, sekian nafkahnya ini. Karena pendidikannya sebegini, diberi golongan oleh kepegawaian, oleh biro SDM. Itu ada golongannya, golongan sekian, ada nafkahnya. Yang sarjana golongan 3A, yang SMA golongan 2. Ya, golongan 2 saya tak ingat golongan 2 golongan apa ya. Kelompoknya apa 2A atau 2B. Ya. Yang jelas ada ya, yang SMP ya tentu mungkin golongan 1 barangkali 1D seperti itu. Ya. Dari kelompok itu di situ ada perhitungan penggajiannya. Ada di situ perhitungan nafkahnya. Ya, itu adalah nafkah bulanan. Ya, kadang-kadang kalau ada tugas tersendiri, itu kadang-kadang ada namanya honor. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, itu terkait dengan SOP. Kemudian bagaimana kita bekerja dengan baik? Bagaimana kita menjadi sukses dalam pekerjaan ini? Ya. 9 poin yang saya ingin sampaikan sebagai mungkin sebuah kriteria lalu kita menjadi sukses dengan baik. Yang pertama ialah selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Yang pertama, berkomunikasi dengan Tuhan, artinya beribadah dengan baik. Kan kehidupan kita ini sebetulnya memang beribadah, tetapi saya masih tadi yang pertama itu aktivitas. Karena kalau akidah nanti dijelaskan, akidah itu ada di dalam, sudah ada. Tetapi biasanya adalah bagaimana kita bergerak. Jadi yang pertama itu adalah beribadah kepada Allah, berkomunikasi terus dengan Allah. Bagaimana itu komunikasi? Ada 4 itu caranya berkomunikasi dengan Tuhan. Pertama, sholat. Kedua, berdoa. Ketiga, berdoa. Keempat, berdoa. Kelima, berdoa. Keenam, berdoa. Ketujuh, berdoa. Ke-8, berdoa. Ke-9, berdoa. Ke-10, berdoa. Ke-11, berdoa. Ke-12, berdoa. Ke-13, berdoa. Ke-14, berdoa. Ke-15, berdoa. Ke-16, berdoa. Ke-17, berdoa. Ke-18, berdoa. Ke-19, berdoa. Ke-20, berdoa. Ke-21, berdoa. Ke-22, berdoa. Ke-23, berdoa. Ke-24, berdoa. Ke-25, berdoa. Ke-26, berdoa. Ke-27, berdoa. Ke-28, berdoa. Ke-29, berdoa. Ke-30, berdoa. Ke-31, berdoa. Ke-32, berdoa. Ke-33, berdoa. Ke-34, berdoa. Ke-35, berdoa. Ke-36, berdoa. Ke-37, berdoa. Ke-38, berdoa. Ke-39, berdoa. Ke-40, berdoa. Ke-41, berdoa. Ke
Yang kedua baca Quran. Yang ketiga berzikir. Yang keempat berdoa. Ini cara komunikasi kita dengan Allah. Komunikasi lancar. Ibadah sholat. Jadi ini semua ibadah. Saya masukkan ini semua empatnya ini adalah ibadah. Yang pertama itu sholat, yang kedua baca Quran, yang ketiga berzikir, yang keempat berdoa. Jadi kalau mau berdialog dengan Tuhan, baca Quran. Disitulah dialognya Tuhan dengan kita. Mau berkomunikasi langsung dengan Tuhan, sholat itu kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Kalau ada masalah kita hadapkan kepada Allah. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan salat dan sabar untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jadi kalau ada masalah yang susah, yang sulit kita selesaikan, hadapkan kepada Allah. Jelas Al-Qur'annya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu 2 kali dalam Al-Qur'an disebut. Jadikan salat dan sabar menjadi untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu 4 ini. Kalau zikir bukan juga zikir saja itu. Subhanallah. Kita selalu sadar bekerja dengan baik. Salah satu adalah satu bentuk zikir. Tidak perlu kita hitung. Ya. Sadar dan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bekerja dengan baik itu adalah zikir. Ya, tetapi zikir yang diucapkan alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bukan zikir Muhammad. Ada orang tabrakan dibilang Muhammad. Kenapa Muhammad? Ada orang tabrakan subhanallah. Kalau dia mati, innalillah. Bukan Muhammad. Di masyarakat itu Muhammad. Dan di sini tidak ada yang menyebut itu. Kenapa kalau disebut Muhammad jangan sampai kita mensyarikatkan Allah dengan nama Nabi Muhammad. Muhammad. Ya mau tabrakan dengan Muhammad. Ya. Subhanallah. Kalau kita dalam perjalanan mendaki subhanallah, menurun subhanallah. Tapi datang alhamdulillah. Kita berbuat kesalahan astagfirullah. Jadi ada semua tempatnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Jadi yang pertama tadi adalah komunikasi dengan Allah. Yang kedua ialah jujur. Ini kejujuran harus dijaga. Jujur dalam berucap, jujur dalam berbuat, jujur dalam bertindak, jujur dalam berpikir. Ya. Jujur itu adalah modal besar. Kalau kejujuran menjadi lemah, nah ini biasa merusak orang. Kenapa orang ditangkap KPK?
Ya. Kenapa orang itu jatuh? Jadi saudara-saudara ini ya, kejujuran ini penting. Kalau dalam ilmu saya, ilmu hadis itu, sedikit saja kurangnya namanya kejujuran pada orang sudah dinilai tidak bisa dipercaya. Iludakli apa? Al-adalah, keadilan, kejujuran. Kalau itu kurang sedikit, langsung hadisnya lemah. Kalau kita teliti hadis itu lalu ini kurang keadilannya, langsung lemah. Tetapi kalau kurang intelektualnya, hadisnya turun menjadi hasan. Ilmu dokti turun menjadi hasan. Tetapi kalau keadilannya yang kurang, langsung dhaif. Ini ada namanya ilmu jarh wa ta'dil. Nah, itu masuk ilmu saya di situ. Hanya kalau ada orang yang main-main kepada saya, kadang saya sudah tidak bisa dipercaya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jadi kejujuran, apalagi kalau dalam bidang keuangan, ya itu lebih kadang-kadang orang tidak bisa memelihara kejujuran di sini, karena ada yang menarik, yang penting. Yang ketiga ialah disiplin. Ini ada disiplin waktu, ada disiplin aturan. Disiplin menaati aturan. Disiplin menggunakan waktu. Orang biasa tidak bisa sukses karena dia tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dia tidak bisa menggunakan waktu dengan teratur. Itu biasa orang tidak sukses. Karena kedisiplinannya dalam memanfaatkan waktu tidak tepat. Ya, alhamdulillah ya saya biasa menggunakan waktu dengan baik. Cuma kalau ceramah biasa aja. Saya S2 tidak cukup 2 tahun. Saya S3 tidak cukup 3 tahun. Tapi kita bayar 3 tahun. Tidak cukup 3 tahun. Ya. Padahal waktu saya S3 saya menjabat. Kalau waktu S2 begitu saya masuk daftar S2 langsung saya diberhentikan dari jabatan. Karena yang menjabat tidak boleh sekolah. Jadi ada 2. Tetapi ketika saya S3 boleh yang menjabat sekolah. Ada kesempatan. Ya. Saya sementara wakil dekan 1 lalu saya sekolah. Tidak cukup 3 tahun. Makanya kalau ada orang yang sekolah, nah ini kan di universitas ini ada yang sekolah sampai 4 tahun, 5 tahun, Pak. Menurut saya bukan sekolahnya yang dia kerja. Ada orang yang sekolah yang bekerja dalam bisnis. Ya. Mau mendapatkan pendapatan yang lebih. Padahal dia tidak hidup. Kalau cepat selesai sekolah, bisa naik pangkat lalu cepat jadi guru besar. Ada teman saya
Saya dianya di Jakarta tidak selesai, tidak selesai 5 tahun, tidak selesai. Akhirnya yang dia kerja adalah bisnis. Lalu akhirnya juga tidak selesai. Dan dia mengulang lagi, dia mengulang. Akhirnya besar tidak bisa dapat. Sekiranya dia cepat, dia cepat, dia dapat. Jadi karena ini ya, jadi bapak-bapak dosen itu yang masih sekolah, ya cepat-cepatlah supaya dia besar. Ya dosen ini ya, termasuk ketua panitia tadi itu. Sudah doktor, kita berharap dia besar. Ya sudah doktor, saya berharap dia besar. Tapi ini kan pegawai tidak ada yang pegawai itu tidak bisa jadi guru besar, tetapi bisa sukses pada pekerjaannya masing-masing. Karena sukses pada pekerjaan kita masing-masing, maka itu tanggung. Kita ini semua harus bekerja sistem. Ya, jadi disiplin aturan, disiplin waktu. Jadi kita sekarang ini kita sudah tetapkan waktu pegawai. Ya, waktu bekerja. Itu waktu bekerja jam 8 sampai jam 16. Ya, tetapi itu kan bukan jam 8 ditinggalkan rumah. Bukan. Jam 8 sudah di kampus. Yang keempat ialah serius. Ya, serius, bersungguh-sungguh pada pekerjaan. Jadi di pekerjaannya masing-masing itu ya bersungguh-sungguh. Ya, tetapi bukan berarti bahwa kita kerjakan di luar kemampuan kita. Ya. Jadi kita bekerja sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Itu. Jadi ada yang Allah itu ya sering saya ulang-ulang, am hasibtu an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas shabirin. Ya. Apa kamu mengira, kata Allah, ini kita 2 kali dalam Al-Quran ini, apa kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga sebelum terbukti bahwa kamu berjihad dan sebelum terbukti bahwa kamu sabar? Jadi ada 2, kalau di situ ada 2 syaratnya masuk surga: jihad dan sabar. Ya. Artinya jihad itu sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban, melaksanakan tugas. Ya. Nah itu dalam beribadah kepada Allah. Ini kan kita beribadah kepada Allah itu ada 2 ibadah. Sekarang ini ibadah umum yang kita kerjakan. Sekarang ini adalah ibadah umum yang kita kerjakan. Ya, ibadah khusus itu ya sholat, puasa, zakat, ibadah khusus. Ibadah umum bekerja mencari nafkah. Karena mencari nafkah juga itu adalah kewajiban. Kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi. Kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keluarga itu istri dan anak. Jangan sampai ada yang dapat nafkah tetapi bukan istri dan anaknya yang dikasih nafkah. Ini perlu itu. Jadi bapak-bapak itu yang dapat nafkah itu diserahkan kepada istrinya. Istri itu pemegang, istri itu adalah bendaharawan.
bendaharawan. Yang mengatur. Bagaimana kita ini bisa? Ya bisa berjalan tanpa masalah. Saya waktu sudah menikah, ya saya langsung komunikasi saya dengan istri. Saya mengatakan, kita harus hindari tidak memasukkan dalam perut ini sesuatu yang dipinjam, sesuatu yang dihutang. Beli beras hutang, beli gula hutang, jangan, kita hindari. Tapi kalau mau beli mobil, mau beli rumah, kalau itu yang saya perhatikan. Jadi yang masuk di sini tidak ada yang hutang. Apalagi yang tidak halal. Wah, yang dihutang saja saya minta supaya tidak masuk. Apalagi yang tidak halal. Tidak halal. Tidak boleh memang yang tidak halal tidak boleh beli. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya. Yang kelima ialah sabar. Sabar, itu tadi sudah serangkai tadi. Am-hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Nah, ini itu kan masuk surga itu masih jauh sana. Tapi kita bumikan ayat ini. Apa kamu mengira bahwa kamu bisa sukses sebelum kamu sungguh-sungguh bekerja? Tidak bisa kita sukses kalau tidak sungguh-sungguh bekerja. Dan kita tidak sabar. Apa itu sabar? Ini dalam menghadapi pekerjaan, dalam mengerjakan pekerjaan, kita kadang-kadang mendapatkan tantangan, mendapatkan masalah, harus kita sabar. Bukan kita melakukan gejolak untuk ada yang melakukan gejolak dengan demonstrasi, ada yang melakukan gejolak dengan mogok kerja. Tidak begitu. Dan bukan juga sabar itu lalu pergi tidur, bukan. Kita berusaha bagaimana melepaskan diri dari masalah. Kita berpikir, kita berdialog, kita hadapkan kepada siapa yang bisa membantu menyelesaikan. Nah, itu jadi sabar aktif, sabar dinamis, sabar kreatif, bukan sabar diam. Jadi kita berusaha untuk menyelesaikan. Ya. Insya Allah kita mendapat pertolongan dari Allah, karena Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Ini 9 ini baru 5. Yang keenam bersyukur. Saya tadi itu saya minta memang saya bilang sampai jam berapa ini pembukaan, karena beliau mengatakan ini Bapak sambutan dan juga bawa materi. Nah itu bawa materi yang panjang. Sampai jam 11. Insya Allah saya masih sisakan Pak Ketua BPH.
Jadi bersyukur. Ada yang diterima, kita terima nafkah, kita tanda tangan nafkah. Setiap bulan ada, insya Allah. Saya kira setiap bulan insya Allah tanda tangan itu ada nafkah. Sedikit atau banyak yang diterima, syukur, disyukuri. Kalau kita tanda tangan, lihat itu apa yang kita tanda tangani. Ya jangan lihat-lihat ke atas. Ada orang menerima nafkah, biasanya dia buka-buka bagaimana nafkahnya orang. Saya dari dahulu tidak seperti itu. Saya kadang-kadang biar nafkah saya tidak tahu jumlahnya. Ya, saya tidak tahu jumlahnya. Dulu kalau ada orang terima honor, ini saya di UIN, pernah saya menerima honor 500 rupiah. Sementara ada orang menurut berita, ada orang yang dapat 1 juta. Jadi saya tidak pernah merasa sakit hati dengan honor, karena saya tidak pernah melihat honornya orang. Kadang-kadang kalau mau dilihat semua honornya orang bilang, kadang-kadang yang orang yang begitu dia bilang, kenapa si anu tinggi honornya daripada saya? Saya bilang itu mulai sakit hati, sakit di sini. Saya tidak pernah rasakan itu. Padahal saya pernah, padahal saya sekretaris perusahaan. Saya dapat 500 rupiah. Ada orang yang dapat 1 juta. Tapi bukan pada saat itu saya tahu. Bertahun-tahun baru saya tahu kalau ya 500 itu ada bandingannya 1 juta. Tidak. Nanti ada orang yang ngomong-ngomong begini, saya bilang. Kalau kono dibicara ya. Saya bilang makanya jangan lihat kononya orang. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Tapi kalau saya biar ke bawah, jangan. Tidak. Saya tidak. Ini harus kita bebaskan diri kita di sini. Jadi jangan lihat orang di atas. Jadi bersyukur. Kalau sedikit disyukuri, insya Allah berkah. Apa itu berkah? Sedikit diterima, tapi banyak gunanya, banyak manfaat. Itu namanya berkah. Karena kalau berkah itu Allah yang memberi. Karena kita selalu bersyukur, Allah yang memberi. Allah yang memberi. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, niscaya kata Allah kami menambah berkatnya. Tetapi kalau tidak bersyukur, azab Allah, azab sangat dahsyat. Itu kata Allah. Jadi kita ini harus bersyukur, sedikit disyukuri, banyak lebih disyukuri. Ya. Yang ketujuh ialah tawakal kepada Allah. Tawakal, selalu berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah itu artinya bahwa kita siap diatur oleh Allah. Apalagi kalau mau menuju kampus itu, menuju kampus, meninggalkan rumah, bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu dibaca kalau mau tinggalkan rumah.
naik kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha atau Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nah, duduk baik-baik di kendaraan menuju universitas. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna lahu qalibun. Sampai di kampus, kita baca Allahumma ftah lana, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Baca masuk masjid. Masuk masjid kita mendapatkan rahmat. Atau Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini kan ada nama-namanya dong. Kita mau pakai di mana ya? Karena kita mau mendapatkan rahmatnya Allah, kita mau mendapatkan fadilah. Boleh juga baca doa keluar masjid dipakai, karena memang yang dicari di sini adalah fadilah. Ya. Jadi itu komunikasi kita dengan baik dengan Allah. Tawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Karena kita berserah diri kepada Allah, Allah bebas menentukan mau di mana. Ya. Yang ke-8. Ini sudah ke-8. Bekerja sama, memelihara kerjasama, bersinergi. Siapa pimpinan kita bersinergi? Kita harus memahami diri. Ya, memahami diri sebagai orang yang dipimpin. Nah, pemimpin juga harus begitu, memahami dirinya sebagai pemimpin. Jadi kalau sudah ada orang yang dipimpin, harus memahami diri sebagai pimpinan. Jadi kita harus memahami diri. Kalau ada orang yang tidak tahu dipimpin, juga tidak bisa memimpin. Saya punya kesimpulan seperti itu. Orang yang tidak bisa dipimpin dengan baik juga susah jadi pemimpin. Karena itu ya, kita sebagai bawahan itu harus baik-baik sebagai orang yang dipimpin. Pimpinan juga baik-baik kepada yang dipimpinnya. Pemimpin itu kata Allah, wa bima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan jalidal qalb lam faddu min hawlik. Pimpinan itu tidak mesti marah-marah. Pimpinan itu mungkin sudah marah tapi masih senyum-senyum. Itu ya. Sudah marah tapi masih senyum-senyum. Itu karena harus dipakai karena rahmat Allah. Sudah seharusnya kita marah, masih kita senyum. Tidak boleh berkeras hati. Tidak boleh pakai mati. Kalau pimpinan tidak boleh pakai mati. Harus di belakangnya ada kebijakan. Aturan ada kebijakan di belakang. Ada alternatif. Jadi kerjasama yang baik, bersinergi, harga menghargai, hormat menghormati di situ. Kita tidak bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan serius bersama-sama kalau tidak saling menghargai, saling menghormati. Ya biasa saya begini,
Kalau ada orang yang bekerja serius, sementara kita ini tidak ada pekerjaan, kita bantu-bantulah tetangganya. Jadi kita tidak saya tidak ada pekerjaan, jadi jalan-jalan saja. Jadi pegawai tidak boleh ada yang seperti itu. Ya, itu memelihara senioritas. Ya. Jadi yang kedelapan tadi itu yang kesembilan ialah mencintai pekerjaan. Kita senang dengan pekerjaan kita. Karena senang pekerjaannya, maka dia tekuni, maka dia serius. Karena cinta pada pekerjaan. Jadi sopir, cinta pada pekerjaannya, dia pelihara mobilnya, dia lap-lap mobilnya. Kan bagus kalau mobil dinaiki dalam keadaan bersih. Dalam keadaan bersih. Apa saja yang dipakai dalam keadaan bersih, naik motor ke kampus itu bersih, motornya baru bersih. Ya, jangan kita memperlihatkan orang biasa sebut rantasan. Saya juga tidak tahu apa itu rantasan. Apa artinya rantasan? Ya, tapi kita pelihara motor kita. Karena cintanya kita pada pekerjaan, kita juga mencintai kendaraan kita. Apa yang dipakai ke kampus ya? Ciri orang yang sejahtera, ada tempat tinggalnya, ada istrinya yang soleh, ada anaknya yang soleh, ada kendaraannya yang bisa menyampaikan ke tempat pekerjaannya, dan ada penghidupannya jelas. Itu sudah sejahtera. Kalau disyukuri. Kalau orang tidak syukur biasa menggaru-garu aku. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, ini 9 hal mudah-mudahan dicatat dan dicermati. Itu menjadi menjadi alat kontrol pada diri. Dan ini biar saya menjadi itu kalau waktu saya sebagian ini saya sampaikan kalau isu biasa juga saya sampaikan secara tuntas ya, karena supaya menjadi bekal pada mahasiswa yang mau melaksanakan tugas. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, mari kita semua bersinergi. Universitas Muhammadiyah ini adalah satu pekerjaan besar, berada dalam kepemimpinan rektorat. Di sini ada 4 wakil rektor, masing-masing berada mengerjakan bidangnya. Ada warik 1 bidang pendidikan, pengabdian dan penelitian. Kemudian warik 2 bidang administrasi, keuangan dan kepegawaian. Kemudian warik 3 adalah bidang kemahasiswaan dan alumni. Ya. Warik 4 adalah bidang pembinaan al-Islam dan kemuhammadiyahan serta kerjasama kemuhammadiyahan. Warik 1 kerjasama eksternal. Ya. Nah, itu. Jadi ada 4 bidang. Dan bidang ini harus kita gerakkan sekali. Tidak boleh ada yang maju. Kita bekerja sistem. Nah, di sini ada 8 unsur. 7 fakultas, 1 pasca sarjana. Tidak boleh ada lepas dari sebuah sistem.
Jadi sama dengan sepeda. Harus semua tuntas dengan baik. Fitilnya saja hilang, tidak bisa jalan. Tukang kunci saja di universitas ini mogok, tidak ada yang bisa bekerja. Pagar dikunci, tidak bisa masuk. Jadi harus bekerja di sistem. Kita itu bekerja di sistem, mengerjakan fungsi masing-masing dengan baik dan sungguh-sungguh. Kita semua mencintai pekerjaan kita. Ya. Kerjakan dengan baik, dengan serius. Bukan kita jalan begitu saja, tetapi kita betul-betul berpikir menurut pekerjaan. Betul berpikir bagaimana pekerjaan kita sukses. Sebab yang namanya kesuksesan itu berada pada 9 poin tadi. Insya Allah kalau ini kita kerjakan semuanya, maka insya Allah kita akan sukses. Kita akan sukses bersama para dekan, para warik, para wadi dekan, pada ketua prodi dan seterusnya. Semua kita bekerja dengan baik. Saya kira mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua bisa dengan sungguh-sungguh dan sabar serta bersyukur kepada Allah serta ikhlas. Intinya di situ, saya tidak sebut itu. Intinya itu adalah ikhlas. Kita ikhlas, maka kita cinta. Kita ikhlas, maka kita serius. Kita ikhlas, maka kita akan sukses insyaallah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Ya, terima kasih kepada panitia pelaksana, kepada MPK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, kepada Ketua BPH, kami mohon agar memberi sambutan dan amanah pada para karyawan kita bahwa inilah 84 karyawan kita yang di Baitul Aqsa. Saya harapkan semuanya serius sampai akhir, tidak ada yang mengganggu di luar. Ya. Jadi mulai hari ini ya sampai besok ditutup, tidak keluar kampus, tetap berada pada manajemen Institut Baitul Aqsa. Saya kira demikian. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Amanah Ketua Badan Pembinaan Harian Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Nagari Magalu, MSI Kerajaan dengan hormat disilakan.